Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini kita bahas sedikit perbedaan Samsung Galaxy S24 dan juga Samsung Galaxy S25. Perbedaannya seperti apa, terus sekarang harganya selisih berapa, pilih mana, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita bahas yaitu tentang desain. Kurang lebih antara S25, S24 kurang lebih semuanya tampak persis atau tampak sama. Yang bikin beda mungkin di S25 lebih ringan 6 gram dibanding S24. Selebihnya semuanya material yang digunakan pun sama persis. Paling kalau secara detail untuk bagian layar atau LCD-nya di S25 itu kesannya lebih tipis masalah bezelnya antara atas bawah sudut kanan kirinya dibanding S24. Tapi sebenarnya kurang lebih semuanya tampak sama persis. Secara keseluruhan kurang lebih speknya perbedaannya seperti ini. Dari ukuran layar sama-sama 6,2 in. Terus untuk kamera belakang sama-sama kamera utama 50, ultrawide-nya 12 dan kamera telenya 10 megapiksel. Untuk kamera depan atau selfie-nya 10 megapiksel. Kalau untuk baterainya sendiri 4000 mAh, jadi nggak terlalu besar tapi juga sebenarnya nggak terlalu kecil dengan ukuran layar 6,2 in. Untuk prosesor yang digunakan di S24 pakai prosesor Exynos 2400 dengan RAM-nya 8GB, storage-nya 256 dan 512GB. Untuk yang S25 pakai Snapdragon 8 Elite Core Galaxy, RAM-nya 12, storage-nya ada yang 256 dan juga memori 512GB. Bagi saya pribadi, Exynos 2400 pun sangat-sangat lebih dari cukup, jalanin semua aplikasi game berat pun aman dan juga buat edit-edit video pun selama ini saya tidak ada kendala. Tapi kalau misalnya teman-teman cari yang lebih ngebut dengan RAM juga lebih besar, juga bisa pilih di S25 dengan harga pastinya juga lebih mahal dibanding S24 yang harganya udah cukup turun banyak di tahun sekarang. Walaupun sama-sama menggunakan baterai 4000 mAh, tapi untuk video playback di S25 lebih lama sekitar 1 jam dibanding S24. Sekarang kita bahas tentang setup di kamera S24 dan S25. Secara keseluruhan semuanya kesannya pun tampak sama. Di kamera depan 10 megapiksel, kamera belakang utamanya tuh 50, ultrawide-nya 12 dan kamera tele 10 megapiksel. Cuman kalau dari tampilan desainnya di S25 kesannya ada ring pelindung di bagian lensanya lebih besar dibanding di S24. Tapi secara keseluruhan semuanya tampak sama. Dengan prosesor lebih baru Exynos Snapdragon 8 Elite Core Galaxy, pasti pemrosesan gambar di S25 lebih baik sedikit dibanding S24. Tapi secara saya penggunaan selama ini kurang lebih semuanya tampak sama ataupun mirip-mirip saja. Paling beberapa perbedaan yang ada di S24 dan S25, salah satunya contoh pada saat teman-teman masuk ke kamera ultrawide, di S24 itu tidak bisa diaktifin lampu LED flashnya. Kalau di S25 pada saat masuk ke kamera ultrawide, LED flashnya bisa diaktifin ataupun tidak diaktifin. Jadi bisa pilih ataupun aktifin pada saat kondisi tertentu, minim cahaya ataupun kurang cahaya. Perbedaan berikutnya ada di menu video. Pada saat teman-teman mau zoom out, zoom in, itu di S25 ada fitur namanya slider. Jadi teman-teman tinggal langsung select aja mau di zoom out atau zoom in, jadi lebih mudah atau lebih cepat dibanding di S24 yang masih pakai konfigurasi pilihan lensanya. Tapi bisa juga pakai menu kayak cubit gitu untuk di S24 ataupun di S25. Cuman kalau misalnya menggunakan tangan satu seperti saya gini, pastinya kalau ada menu slider jadi lebih smooth untuk hasil videonya dibanding di S24 kalau untuk perekaman videonya. Kesimpulannya buat saya pribadi antara S24 dan S25 sudah sangat-sangat
lebih dari cukup. Semua aktivitas seperti halnya game berat, edit video yang durasinya agak panjang pun semuanya masih termasuk kategori lancar. Apalagi dapat update OS itu sampai 7 kali, walaupun untuk saat ini S24 sudah dapat updatean 1 kali. Dan harga perbedaan sekarang kurang lebih sekitar 4 jutaan. Kalau saya pribadi mungkin bisa pilih ke S24. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang mana, bisa tulis di kolom komentar dan dibantu like, subscribe channel ini dan dibagikan bila bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.